Pertama kali sejak era kepresidenan Massimo Moratti, Inter kembali catat keuntungan. Meski musim di lapangan tak berakhir sesuai harapan, Inter memiliki alasan kuat untuk tersenyum di level manajemen. Keberhasilan menembus final Liga Champions dan partisipasi dalam Piala Dunia antar klub membawa dampak positif yang signifikan terhadap kondisi keuangan klub. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, lonjakan pendapatan dari perjalanan panjang di kompetisi Eropa serta keikutsertaan di turnamen global tersebut telah mendongkrak neraca keuangan klub secara drastis. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Inter diperkirakan akan mencatatkan laba bersih. Pendapatan besar dari perjalanan hingga final Liga Champions dan partisipasi di Piala Dunia antar klub memberi ketenangan. Hasil bersih operasional diproyeksikan positif, dengan estimasi antara 20 hingga 25 juta euro, tulis Gazzetta. Angka tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya klub mencapai stabilitas finansial, memberikan ruang manuver lebih besar dalam perencanaan musim depan, baik di pasar transfer maupun pengelolaan operasional. Jika tawaran 30 juta euro tidak tiba di meja Inter, Cifu siap mengintegrasikan kembali Hakan Calhanoglu. Pelatih Inter, Christian Cifu, dilaporkan bersedia memberi Hakan Calhanoglu peluang kedua jika transfernya ke Galatasaray gagal terwujud. Cifu akan mencoba mengintegrasikan kembali gelandang asal Turki itu jika kesepakatan dengan Galatasaray tidak terjadi. Tulis laporan tersebut, Calhanoglu sempat menjadi sosok yang kurang disukai di ruang ganti setelah ketertarikannya pada klub Istanbul memicu ketegangan. Situasi memanas saat Calhanoglu disebut-sebut mengganggu keharmonisan tim, terutama setelah insiden di Piala Dunia antar klub 2025. Ketertarikannya pada Galatasaray memicu reaksi keras dari Kapten Inter, Lautaro Martinez. Ungkap Tuttosport, ketegangan itu memperburuk posisinya di tim, meski transfernya belum mencapai titik terang. Hingga kini, negosiasi antara Galatasaray dan Inter masih buntu karena perbedaan valuasi pemain. Inter menetapkan harga 30 juta euro, namun Galatasaray hanya bersedia membayar setengahnya, tulis Corriere dello Sport. Kondisi ini membuat peluang Calhanoglu bertahan di San Siro lebih besar ketimbang hengkang ke Ramspar. Ederson merupakan prioritas utama Inter, jika Hakan hengkang. Inter dilaporkan telah membuka pembicaraan dengan agen Ederson terkait potensi transfer gelandang asal Brasil tersebut. Inter menawarkan kontrak hingga tahun 2030 dengan nilai 4 juta euro per musim ditambah bonus. Ungkap jurnalis Nicolo Sira, langkah ini dilakukan sebagai antisipasi kepergian Hakan Calhanoglu pada bursa transfer musim panas ini. Ederson kini menjadi target utama Inter di lini tengah jika Calhanoglu benar-benar hengkang dari San Siro. Gelandang milik Atalanta itu diprioritaskan sebagai opsi utama oleh manajemen Nerazzurri, tulis laporan tersebut. Gaya bermain dan performa konsisten Ederson membuatnya dinilai cocok menggantikan peran vital yang selama ini dipegang pemain asal Turki tersebut. Namun, transfer ini tidak akan mudah karena Atalanta memasang harga tinggi. Klub asal Bergamo meminta 50 juta euro ditambah bonus untuk melepas Ederson, jelas Sira. Angka ini menjadi tantangan bagi Inter, yang kini tengah mencari solusi finansial demi menuntaskan kesepakatan. Terlepas dari masa depan Sommer, Cifu sudah pastikan peran Josep Martinez. Pelatih baru Inter Milan, Christian Cifu, dikabarkan siap memberikan menit bermain yang lebih banyak kepada Josep Martinez musim depan. Martinez diperkirakan akan mendapatkan peran yang lebih menonjol setelah kepergian Simone Inzaghi, tulis laporan tersebut. Pergantian pelatih ini membuka peluang bagi kiper asal Spanyol itu untuk naik posisi dalam skuad utama. Josep Martinez bergabung dengan Inter dari Genoa pada musim panas lalu dengan biaya sekitar 15 juta euro, namun, di musim pertamanya, ia lebih sering menjadi pelapis bagi Jan Sommer.
Martinez hanya mencatat 5 penampilan di Serie A sepanjang musim lalu, ungkap Gazzetta dello Sport. Meski minim kesempatan, Martinez tampil cukup meyakinkan saat diturunkan. Ia mencatat 3 clean sheet di Liga dan 2 clean sheet, tambahan dari 4 laga di ajang Coppa Italia. Sommer tetap menjadi pilihan utama Inzaghi di laga-laga penting, tambah laporan itu. Kini, dengan kehadiran Cifu, hierarki penjaga gawang di Inter bisa berubah. Ini keputusan yang wajar, mengingat Sommer akan berusia 37 tahun pada bulan Desember, tutup laporan tersebut. Laporan dari Turki menyebutkan Inter siap lepas gratis Sommer, dengan satu syarat. Galatasaray kini mempertimbangkan Yann Sommer sebagai opsi utama untuk posisi penjaga gawang. Namun terbentur permintaan gaji sang pemain, Sommer menjadi kiper dengan tuntutan gaji tertinggi dalam daftar Galatasaray dan meminta 8 juta euro bersih per tahun untuk kontrak 2 musim. Ungkap jurnalis Turki, Yagis Sabuncuoglu, nilai tersebut jauh di atas struktur gaji rata-rata yang dimiliki klub asal Istanbul itu. Inter Milan sendiri bersedia melepas Sommer tanpa biaya transfer jika Galatasaray menyetujui tuntutan personal sang pemain. Inter tidak akan meminta biaya apapun jika Galatasaray sepakat dengan permintaan gaji Sommer, tulis laporan tersebut. Langkah ini membuka peluang bagi Galatasaray. Namun mereka harus menghitung ulang anggaran gaji tim secara keseluruhan. Sommer saat ini masih menjadi bagian penting dari skuad Inter. Meskipun usianya akan menginjak 37 tahun pada akhir tahun ini, gaji tinggi menjadi satu-satunya penghalang utama bagi kepindahan ini, tambah Sabuncuoglu. Situasi ini menempatkan Galatasaray dalam posisi sulit antara kebutuhan akan pengalaman dan keseimbangan finansial tim. Ide pemutusan kontrak Vlahovic semakin nyata, Inter terus pelajari situasi. Juventus dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memutus kontrak Dusan Vlahovic lebih awal dari jadwal. Raksasa Turin mulai muak dengan sikap pemain berusia 25 tahun itu, ungkap laporan Gianluca Di Marzio dari Sky Sport Italia. Vlahovic kehilangan tempatnya di skuad utama sejak kedatangan Randal Kolo Muani dengan status pinjaman pada Januari lalu dan terbaru datangnya Jonathan David. Situasi tersebut mendorong Vlahovic untuk mencari klub baru demi mendapatkan menit bermain reguler. Mantan penyerang Fiorentina itu sangat ingin hengkang untuk bermain secara konsisten di tempat lain, tulis Sky Sport Italia. Bahkan, ia disebut telah mengambil langkah ekstrim demi mempercepat kepergiannya dari Allianz Stadium. Kontrak Vlahovic bersama Juventus masih berlaku hingga 2026, namun ia tak menunjukkan keinginan untuk memperpanjangnya. AC Milan dan Inter kini muncul sebagai dua klub yang siap memberikan jalan keluar. Gajinya yang mencapai 12 juta euro per musim menjadi penghalang utama. Selain permintaan harga 25 juta euro dari Juventus, jelas laporan tersebut.